dikirim sendiri sekarang. Apanya belum dikirim? Sendiri pun linknya. Tapi udah tahu pula Pebi belum? Hah? Edit ya. Edit mana? Pebi nggak admin. Edit ini? Enggak, ini kan Pebi kirim kan? Iya. Dia yang ngirimkan nanti ke grup. Ngerti ya? Ngerti. Ngerti lah, nggak ngerti ya zaman kok nggak ngerti pula ya kan? Udah share screen aja ya. Racun kan semua dijualnya dulu baju. Soalnya kayak itu juga lah. Racun kali cerita ini. Kita paket data kita jual. Oh. Paket data. Nggak mau beli headset Pebi, pasti sudah ada headset. Udah punya. Rusakin dulu lah. Masa nggak rusak-rusak? Nggak bisa dirusak. Piyama Gemma. Cantik juga piyama. Kemudian masuk sudah. Chat dulu saya Rizka. Mana Ustazah bilang? Udah kok, dah. Sofi Nabila. Ngomong sama satu murid nih. Enggak lah, nggak mau saya ngomong-ngomong. Ayu kan ustazah nih. Iya enggak loh, WPS-nya buka OBS. Ini WPS, nih. Kan ini tadi. Buka. Iya. Udah lah, buka lah, coba lah. Ah tuh. Ibu kan Oh ustazah. ya Allah, buka apa rupanya? Kok kayak gini ya? Ya gitu. Nah, baru dia. Itu lampu itu apa? Gak ada matiin. Matikan aja sayang listriknya. Masih dikit mati lah dulu. Entah apa-apa. Makan patung. Patung laki-lakinya. Pagi-pagi. Kumis sih Sampai dulu. pagi-pagi sih pindah pasamu bebersih apa tuh? Bebersih nyuci pakai bumbu. Ini promo kan baju ustazah. Kak Nurul. Cak ini. Ini nih. Kok bengkok ini? Terbalik. Begini makanya. Wih. Anak-anak ustazah yang sudah bergabung silahkan buka kameranya ya. Ya, ada kan kamera depannya kan? Nah, Teo suruh ya kan buka kamera, enggak ada kamera depannya. Terus ini terekam lu. Boleh gitu. Apanya? Terekamnya enggak apa-apa lah. Bahasa Indonesia ini. Ayo dibuka kameranya. Chat dulu kawan anti di grup, bilang cepat buka Zoom Ustazah Maulina, kok enggak absen nanti. Entah ngapain cipirin lagi orang itu. Tengok masih baru 10 orang yang hadir. Di grup kelas, di grup apa namanya? Kelas kalian, jangan wali kelas. Enggak ada pun. Enggak ada. Cuma nangganya di kelas. Iya udah. Kok buka Zoom ya cepat. Ustazah tanya, mereka nampak enggak materi? Anak-anak ustazah nampak materinya? Nampak lah pula kan nampak. Apa terang? Nampak pakai telepati. Kok di sini enggak ada? Ini kok ini pula si Pebi. Ini apa? Channel kita loh Pebi. Ini apa kita? Loh. Kok ini enggak diapakan, disilangkan? Oh iya ya, kan apa stop video. Iya, sorry. Salahnya di mana? Jelas ya materinya nampak? Jelas ya? Oke. Kita tunggu sebentar ya teman-temannya ya. Mungkin masih jemur kain kali orang itu ya. Lagi panas.
Masih sedikit kali yang datang, baru yang bergabung baru 19 orang. Jangan malas-malas lah kita buka Zoom ini anak-anak ustazah. Udah ada dibilang di grup. Besar-besar nanti tulis-tulisannya. Biar tahu orang itu udah mau tamat pun. Oke ya. Ayo dibuka semua kameranya ya, jangan malu-malu. Ya. Nah, ya si Dea minum susu dia. Biar semangat ya kan. Ketawa aja. Kita relax aja anak-anak ustazah. Kok masih 19 orang yang datang? Yang datang lagi yang bergabung. Ayo Ardea, Aisyah buka kameranya. Ainus, Hanifah, Balkis, Yasmin, Ade, Ermanisa. Buka kameranya ya. Ya. Kok jadi 18 orang? Tadi 20 orang. Ada yang keluar. Kok gitu dia keluar-keluar. Oke, baik anak-anak ustazah. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih sedikit yang bergabung kelas 12. Suruh orang yang bergabung. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpahan rahmat serta karunia darinya kita bisa mengikuti kembali kegiatan belajar daring pada hari ini. Alhamdulillah anak-anak ustazah, kita hari ini diberikan kemudahan ya sehingga kita bisa melanjutkan kembali materi untuk pelajaran bahasa Indonesia. Apa kabar anak-anak ustazah kelas 12? Sehat ya? Sehat ya, semangat ya. Oke. Nah, sebelumnya ustazah ucapkan terima kasih karena ya sudah mengikuti kegiatan pembelajaran ini terkhusus pelajaran bahasa Indonesia. Ustazah berikan apresiasi yang sudah bergabung tepat waktu. Untuk teman-temannya yang belum bergabung, tolong diingatkan ya anak-anak ustazah, kalau ada grup kalian, grup kelas, tolong diingatkan teman-temannya untuk segera bergabung ya. Sebentar aja kita Zoom ini, nggak lama-lama anak-anak ustazah ya. Oke. Nah, sekarang kita sudah masuk ke bab 6. Nah, jadi hari ini kita akan mempelajari materi tentang menilai karya melalui kritik dan esai. Jadi pada materi ini kita akan membandingkan apa perbedaan antara kritik dan esai gitu anak-anak ustazah. Supaya agar kalian bisa membedakan kritik itu seperti apa bentuknya, esai itu seperti apa bentuknya. Karena kritik maupun esai itu sama-sama sebuah pandangan penulis ya. Kritik dan esai itu sama-sama pandangan penulis. Nah, jadi seperti apa bentuknya? Mungkin kalian sudah pernah belajar tentang kritik ya. Kalau dulu kita kelas berapa ya? Kelas 11 pernah, masih ingat nggak kita belajar resensi? Kelas 10 resensi. Kalau ini kelas 11. Kelas 11 masih ingat kita kan pernah belajar resensi kan anak-anak ustazah? Pernah ya kan? Nah, jadi resensi itu anak-anak ustazah termasuklah dia ke ini. Kritik. Nah, kalau esai tentunya kita harus pahami lebih jauh ya esai itu apa. Nah, di sini dia. Nah, jadi nanti kita akan membandingkan ya, nampak ya di sini gambarnya membandingkan kritik sastra dan esai. Jadi yang mau di sini kita pelajari adalah kritik berupa karya sastra dan juga esai. Nah, pertama kita akan mengidentifikasi unsur kritik dan esai, lalu yang kedua membandingkan kritik dengan esai berdasarkan pengetahuan dan sudut pandang penulisnya. Baik. Nah, ini dia. Nah, ini ada contoh dari tapi nanti kita bedakan ya. Ini apakah termasuk kritik atau termasuk dengan esai. Tapi ini terlalu panjang. Nih. Ya, kita bahas yang ini aja, baca yang ini aja. Tunggu. Kayaknya ini bukan esai ini kritik ini, teks resensi. Ya.
Oke, jadi yang mau kita baca adalah teks yang di bawah ini aja ya, karena teksnya juga tidak panjang-panjang. Nih. Nah, bolehlah kita baca dulu ya. Coba Ustazah mau yang baca adalah yang suaranya besar siapa ya? Siapa yang suaranya kuat? Balkis. Mana si Balkis? Balkis. Mana kameranya Balkis? Hilang kameranya. Ih, ada 2 nama Balkis di sini. Ada Balkis. Oke lah, si Dea aja baca. Dea baca dulu Dea Aranoya. Ya. Oke, nah Batman. Dengar ya, ini hanya contoh aja. Ini contoh aja ya. Bukan saya suruh kalian menghayati kali. Coba. What Dea? Udah cukup. Dah. Cukup Dea. Dah, ini tinggal ini aja melengkapi aja. Ya. Jadi anak-anak ustazah, kalau kalian pernah baca resensi, ya, resensi itu termasuk dia ke dalam teks kritik, ya, tanggapan kritis. Kenapa? Karena dalam resensi itu ada sebuah penilaian, benar atau tidak? Dalam sebuah resensi ada penilaian. Benar nggak anak ustazah? Iya, ada di situ penulis mengungkapkan penilaian secara baik kelemahan maupun kelebihan suatu karya. Tapi dia menilai itu secara objektif. Ini hampir sama dengan esai, tapi bedanya esai, coba siapa yang tahu pengertian esai itu apa? Jadi ini salah satu contoh dari esai. Ada yang tahu apa itu pengertian esai? Carilah di Google, nggak apa-apa. Nggak tahu pakai pikiran sendiri, pakai Google pun nggak apa-apa lah. Coba siapa yang tahu apa itu esai?
Bukan esai latihan ya, nanti esai jawaban itu ujian pula. Teks esai lain pula nanti jawabannya di Google. Coba apa? Kalau dari sudut pandang pribadi penulis. Coba yang di Zoom udah tahu nggak pengertian esai itu apa? Kuat Hunaisa, nggak apa-apa, kuat aja suaranya. Ya, karangan prosa yang membahas suatu permasalahan dengan menggunakan sudut pandang secara apa? Sudut pandangnya coba kalau dia esai secara apa sudut pandangnya? Tadi kan kalau si esai tadi kalau Mas Ustazah, kalau si kritik tadi atau resensi kan dia secara objektif, ya. Kalau esai secara ada nggak di situ? Diungkapkan secara pandangan sama-sama dia pandangan penulis tapi diungkapkan secara apa anak Ustazah? Lawannya objektif apa? Subjektif. Ya udah. Ada si Putri nama anti kan? Iya. Ada Putri di sini. Dia jawabnya ada apa? Secara apa? Subjektif. Bener nggak anak-anak Ustazah kalau esai itu bagus, secara subjektif dan argumentatif. Jadi sebenarnya anak-anak Ustazah kritik dan esai sama-sama ya menilai suatu karya ya ataupun prosa. Tetapi bedanya kalau dia kritik dia itu menggunakan pandangan secara objektif. Catat ya, secara objektif kalau kritik. Tapi dia kalau misalnya esai itu dia menyampaikan pandangan penulis secara subjektif. Bisa kita lihat. Kalian kalau baca ini tentang Batman tadi, ya ini kan dia bilang nih ya, kritik terfokus pada penilaian. Dia katakan hal ini tentu akan berbeda dengan esai. Kamu akan mempelajari esai. Kamu pasti sudah pernah menonton film Batman, baik melalui layar televisi maupun bioskop. Berikut ini adalah contoh esai film Batman yang ditulis oleh Gunawan Muhammad. Ya, jadi esai ini dia tidak hanya terfokus sama penilaiannya saja, tetapi mungkin pengalaman yang dirasakan penulis mungkin saat menyaksikan film tersebut atau membaca karya tersebut seperti apa. Lalu dia membagikan ke pembaca ya kan agar pembaca itu terpengaruh atau terajak ya dengan penulis tersebut. Bisa kita lihat kenapa ini dikatakan lebih bersifat subjektif. Jadi yang Batman ini tadi, ini sekedar contoh ya teksnya, ini merupakan teks esai. Sedangkan ini merupakan teks kritik. Kita lihat nih, teks kritik. Nih, ada penilaiannya, pemanfaatan atau lebih tepat eksplorasi setiap kata dan kalimat tampak begitu cermat dalam usahanya merangkai setiap peristiwa. Ini adalah penilaian ke arah kelemahan atau kelebihan ini. Ini kalimat ini merupakan kelemahan atau kelebihan karya. Kelebihan lah kan karena katanya situ kalimat yang digunakan begitu cermat ya. Nah, ini termasuk dari ya kritik karena dia dilakukan sudut pandang dengan menggunakan atau berdasarkan objektif ya, objektif apa adanya ya, dan itu bisa dirasakan hampir semua pembaca gitu anak-anak ustazah ketika membaca karya tersebut. Jadi dia menilai ini secara objektif, bukan berdasarkan pendapat dia sendiri, tidak. Ya, nih, ini hampir sama dengan resensi anak-anak ustazah. Tapi kalau esai ini, ustazah mau tahu lah, ada nggak kalian temukan di sini kata saya atau kata aku? Maksudnya kata saya untuk merujuk pada penulis. Kan hampir tidak ada kata saya di sini ya, ya kan? Lihat sini, lihat. Lihat, ini nggak ada kata saya kan Put? Ada?
tidak menggunakan kata saya di sini, ya. Kekuatan dia hanya memberikan penilaian. Tapi kita bandingkan ke esai. Ada dapat kalian temukan di situ kata saya pada esai yang tadi kita baca? Tadi ada kata saya di sini, mana ya? Ada nggak yang bisa menemukan? Mana Put? Mana Put? Ini saya kira Kekejut Ustazah Put. Coba Put. Nah, ada kata saya. Nampak nggak anak-anak Ustazah kata saya di situ? Nampak. Nah, itulah kenapa ada kata saya itu tadi dikatakan bahwa esai itu sifatnya adalah subjektif, berdasarkan pikiran penulis saja ya. Lalu di sini nih ketika kita tak merasa terkait dengan petilasan tua, ketika itulah kreativitas lahir. Nih, kata kita. Lalu juga mana lagi ya? Dia menceritakan tokoh-tokohnya. Nah, ada kata saya, itu sudah menunjukkan bahwasannya dia bersifat subjektif. Ya, disinilah kita akan menemukan perbedaan unsur-unsurnya. Untuk mengetahui unsur esai, jawablah pertanyaan berikut ini dengan memberi tanda sesuai dengan hasil temuanmu. Nah, coba membahas tentang sebuah karya sastra. Esai itu membahas tentang sebuah karya sastra atau tidak, anak-anak Ustazah? Apa? Iya, ya kan? Iya, betul. Lalu yang kedua, di dalamnya dituliskan isi atau sinopsis cerpen. Coba, kalau esai menurut kalian ditulis nggak sinopsis atau isi dari suatu ceritanya? Kalau esai, kalau resensi kan pastilah harus ada sinopsis. Kalau esai, nah dari Ustazah aja lah ya. Kalau biasanya esai tidak diperlukan ditulisnya suatu sinopsis, karena kita cukup menceritakan ulang aja ya. Jadi dalam esai itu tidak ditulis sinopsis. Lalu yang ketiga, teks tersebut menilai kelebihan dan kekurangan cerpen. Ya, itu kalau esai dia itu tidak menonjol penilaiannya, tidak, tapi dia lebih ke arah mengajak kita untuk ya membaca karya tersebut misalnya, tapi dia tidak menonjolkan masalah penilaian ya. Hanya kalau yang menonjolkan kelebihan dan kekurangan itu hanya ada pada teks kritik. Nah, lalu yang keempat, penilaian dilakukan secara objektif, didasarkan atas data objektif yang benar-benar ada. Iya atau tidak ini? Kalau esai secara objektif atau tidak? Tidak, ya. Esai secara subjektif, bukan objektif. Oke. Lalu berdasarkan hasil jawaban di atas, dapatkah kamu menemukan bahwa esai di atas membahas karya film, tetapi tidak mencantumkan sinopsisnya, tidak menilai kelebihan dan kelemahan karya, tetapi membahas satu hal saja dari film Batman dengan sudut pandang pribadi secara subjektif. Nah, ini kan dia tidak menonjolkan yang namanya kelebihan dan kekurangan pada film tersebut, tetapi dia hanya membahas dari sudut pandang pribadi dia saja, pengalaman dia saat menonton ataupun membaca cerita tersebut. Nah, jadi hal lain yang juga penting untuk diketahui bahwa bahasan esai tidak hanya terkait karya, tetapi terdapat objek lain, misalnya peristiwa sehari-hari, bahkan imajinasi dan impian penulisnya tentang suatu hal atau keadaan. Jadi tidak hanya suatu karya sastra aja ya yang dibahas dalam esai, tapi juga fenomena. Esai ini sama dia halnya dengan teks eksposisi, hampir sama. Oke, nah ini dia perbandingan kritik dan esai berdasarkan pengetahuan yang disajikan. Nah, ini kita baca ya. Kalau dia kritik, objek kajiannya adalah karya. Misalnya seni musik, sastra, tari, drama, film pahat dan lukis. Jadi, ada yang namanya teks tanggapan kritis. Teks tanggapan kritis salah satunya adalah resensi. Dulu kita pernah bahas resensi tentang film, tentang karya seni ya kan, lukisan atau tentang cerita pendek, itu bisa ya. Itu kritik.
Tapi kalau esai, objek kajian dapat berupa karya atau fenomena. Nah, jadi anak-anak ustazah, kalau kritik dia nggak bisa bahas fenomena, ya. Tapi kalau esai itu bisa membahas tentang fenomena. Apa itu fenomena? Ada yang tahu apa itu fenomena? Apa? Apa anak-anak ustazah fenomena itu? Iya, sesuatu yang terjadi dalam apa? Atau peristiwa yang terjadi atau gejala alam bisa juga loh fenomena, ya. Fenomena itu anak-anak ustazah ada fenomena sosial, fenomena apa namanya? Alam, ada fenomena budaya. Ya, suatu peristiwa yang terjadi ya dalam kehidupan kita, ya. Gempa bumi misalnya, tsunami, ya kan? Pergaulan bebas itu termasuk fenomena. Tapi kalau kritik tidak bisa, kritik itu hanya membahas tentang kajian suatu karya. Ya, suatu karya. Kalau esai sama dia seperti teks eksplanasi, pernah kan belajar kan? Teks eksplanasi, eksposisi, hampir sama. Itu anak-anak ustazah ya. Lalu juga yang kedua, kalau kritik ada deskripsi karya. Bila karya berwujud buku, deskripsinya berupa sinopsis. Iya, jadi maksud dari deskripsi di sini anak-anak ustazah, kalau kritik harus pakai deskripsi yang berupa sinopsis. Ya, sinopsisnya biasanya kita ambil dari belakang buku. Ya, biasanya di sampul belakang ada sinopsis suatu buku, novel dan lain-lain, ya. Tapi kalau esai tidak ada ringkasan atau sinopsis karya, itu ya. Esai itu tidak ada sinopsis. Nah, selanjutnya kalau kritik itu dia harus menyajikan data yang objektif. Karena apa? Karena kan kita sudah pasti membaca bukunya, menimbang baik dan buruknya seperti itu. Dan dia membuat fakta-fakta ya yang mendukung teks kritiknya. Lalu kalau esai tidak selalu membutuhkan data. Nah, esai ini hanya pengalaman kita sebagai penulis saat kita pengalaman kita saat misalnya menontonnya, membacanya atau kita amati pakai pandangan kita sendiri. Jadi tidak selalu membutuhkan data. Tapi kalau kritik harus pakai data, yaitu makanya dikatakan harus ada data objektif. Nah, selanjutnya perbandingan kritik dan esai berdasarkan pandangan penulisnya. Jadi anak-anak ustazah, antara kritik dan esai itu memiliki sama-sama pandangan penulis, ya, berasal dari penulis. Maka di sini kita bedakan apa beda kritik dan esai berdasarkan pandangan penulisnya, ya. Yang pertama, penilaian terhadap karya dilakukan secara objektif, disertai data dan alasan yang logis. Ini kritik, ya. Ya. Penilaian yang diberikan penulis, kita boleh melakukan penilaian, tapi kita harus ada data objektif yang disertai alasan yang logis. Contoh, kita kalau misal kita katakan bahasa yang digunakan pada buku itu tidak bagus, kita buktikan contohnya kata yang mana yang nggak bagus itu, ya kan? Itulah contoh dari kritik. Lalu kalau esai, kajian dilakukan secara subjektif menurut pendapat pribadi penulis. Ini jelas ya. Lalu yang kedua, dalam memberikan penilaian seringkali menggunakan kajian teori yang sudah mapan. Ini kritik, ya. Jadi kalau dia sudah menilai, dia juga memberikan teori yang sudah mapan. Contohnya teori dari sastrawan apa, ya kan, teori-teori para tokoh misalnya. Nah, itu dikemukakan pada bagian teks kritik. Lalu esai jarang atau hampir tidak pernah mencantumkan kajian teori. Nah, bedanya ya, kalau esai nggak perlu ada kajian teori. Lalu selanjutnya kritik yang bagian ketiga, pembahasan terhadap karya secara utuh dan menyeluruh. Kalau esai, objek atau fenomena yang dikaji tidak dibahas menyeluruh, tetapi hanya pada hal yang menarik menurut pandangan penulis. Meskipun demikian, pembahasannya dilakukan secara utuh. Jadi kalau kita mau mengkritik suatu sastra, karya sastra, misalnya ustazah mau mengkritik sebuah cerpen atau puisi, ustazah harus kritik sampai tuntas secara menyeluruh, secara utuh. Tapi kalau esai tidak, ya, tidak perlu kita mengkajinya terlalu dalam, ya. Hanya hal-hal menarik aja yang mau kita bahas di situ, tidak perlu ada kelemahan, kelebihan. Tapi kalau kritik kita buat di situ ada kelemahannya, ada kelebihannya, ada sinopsisnya. Itu dia beda antara kritik dan esai. Nah, jadi sampai di sini ada yang mau bertanya tentang kritik dan esai? Ada, Put? Ada yang mau bertanya tentang kritik dan esai?
Anak-anak ustazah kelas 12 ada yang mau bertanya nggak terkait kritik dan esai ini? Sebelum kita lanjut. Sudah habis. Cepat kali habis film lagi. Udah loh, udah lewat 4 menit. Astagfirullah. Ada yang mau bertanya anak-anak ustazah? Kalau nggak ada jawab juga nak. Ustazah Put nggak nanya Put. Udah jelas? Jelas ya nak? Jelas ya, jelas lah. Oke ya anak-anak ustazah, itulah dia tadi. Jadi yang ini tadi, yang teks pertama ini adalah kritik ya. Mana tadi? Kalau yang Batman itu termasuk esai. Kalau ini kritik. Mana dia? Ustazah mau kasih contoh satu lagi biar tambah paham. Nah, ini termasuk data-data anak-anak ustazah nih. Ini termasuk data-data ya anak-anak ustazah. Ini termasuk data-data. Nih. Oke. Nah, jadi waktunya sudah habis anak-anak ustazah. Jadi mungkin sampai di sini dulu ya ustazah jelaskan materinya. Ustazah cukupkan sampai di sini dulu. Ya, lebih dan kurang ustazah mohon maaf. Ya, mudah-mudahan apa yang sudah ustazah jelaskan dapat diterima dengan baik, dapat dipahami dengan baik. Ya, jadi kita tutuplah pembelajaran kita kali ini dengan doa kafaratul majelis. Wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.